Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita ada karena kasih karunia Tuhan untuk kita. Dan kemarin kita ingin merayakan hari Valentine. Selamat hari kasih sayang. Kiranya kasih Tuhan terus ada di dalam kita. Dan orang lain bisa merasakan kasih Kristus melalui kehidupan kita. Saya juga menyambut kepada Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah kami melalui online. Terima kasih atas kesediaannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dengan saat teduh suci. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendara melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Mazmur 28 ayat 4. Kami datang kepadamu Tuhan pada kesempatan pagi hari ini Tuhan untuk menaikkan rasa syukur kami, cinta kami kepada Engkau dan pujian penyembahan kami. Kiranya pujian penyembahan kami bisa menyenangkan hatimu Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga siap belajar tentang firman-Mu. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat untuk bisa mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan waktu ibadah kami ini. Dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi semuanya. Ada sukacita? Luar biasa. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih yang memberkati kita pagi ini. Semoga kasih kepada Tuhan kita akan memuji Dia. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Kita mau menyatakan bahwa firman Tuhan adalah berita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Kita akan pujian ini dengan sukacita. Kita akan bersama Tuhan dalam kemuliaan. You
kasihnya dan karyanya yang begitu nyata di dalam kehidupan kita. Dan bersyukur sebab Dia ada syukur. Kasih-Mu, karya
sempurna ya Tuhan, menyatakan kasih-Mu yang begitu besar dan kekurangan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan hati kami, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Berkati setiap kami Tuhan yang hadir pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, senantiasa dipulihkan mesti kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa memberkati kami, kiranya Engkau senantiasa meneguhkan iman percaya kami, sebab kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan setiap ibadat kami ini hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur ini. Mari sama-sama percaya kita katakan amin. Tiba saja kita memberikan persembahan kebutuhan kita bagi saudara terkasih. Mari yang bertugas kembali menuju ke depan. Panggilan memberi terambil dari Mazmur 96 yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah kebenarannya. Sambil persembahan kita edarkan, kita nyatakan Tuhanlah kekuatan dan Mazmur. Selalu ada setiap hari ya Tuhan. Terima kasih atas segala berkat kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang terus ada di dalam kehidupan kami hari demi hari ya Bapak. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan dan kami kumpulkan, biarlah Tuhan memberkatinya sehingga bisa dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui pelayanan tempat ini ya Bapak. Inilah bentuk dari rasa syukur kami, cinta kami, dan rasa hormat kami kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sang
kita akan mengajak anak sekolah minggu untuk baju depan kita ke perlutaan kita. Mari kita berdoa untuk anak kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau serahkan anak kami dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan mengurapi mereka dengan diberikan hikmat, kepintaran, kecerdasan, sehingga mereka bisa mengerti setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu mereka. Biarlah mereka bisa bertumbuh dalam iman bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan itu selamat mereka ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum Bapak Saudaraku untuk berdiri bersama-sama, kita akan membaca firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian. Ayat yang pertama, kaum pria. Ayat yang kedua nanti kaum wanita. Yang terakhir dari Roma 5 ayat 1 sampai dengan 2. Kaum pria dulu 1, 2, 3. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa dulu kepada Bapak Saudaraku. Kita sambutkan Tuhan ini dengan satu pujian. Walaupun kita dapat melihat, walaupun kita tidak melihat semua antara itu hidup kita, mari kita minta supaya Tuhan membuat hati kita percaya setiap rencana hidup kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencana-Mu bagiku adalah yang terbaik. Saya ingin bersama-sama. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rencana-Mu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat terlihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap
mengucap syukur Tuhan. Kami hanya sekedar manusia biasa yang tidak bisa melihat seperti apa ke depannya. Tapi kami yakin dan percaya bahwa setiap rencana Tuhan begitu indah dalam kehidupan kami. Dan kami tahu kami bergantung kepada Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, yang memegang kendali atas hidup kami. Bapa, jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan memakai hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan apa isi hati Tuhan dalam kehidupan kami, agar kami semakin hari semakin bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih penonton layar yang sudah melayani pagi hari ini. Dan kita bersyukur ada satu pemain transit. Hari ini pemain kita bertambah. Bandnya sih bertambah ya. Karena melihat kita semua banyak dan saya rindu kita boleh melayani bersama-sama di tempat ini. Maksudnya jangan 4L, lu lagi gitu kan, nggak bosan gitu. Maksudnya kita pengen semua, tidak hanya kami saja. Harapan kami pun kita semua bisa terlibat. Jadi apapun itu. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua di tempat ini punya talentanya masing-masing. Dan mari kita gunakan talenta itu untuk kita sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Baik. Sekali lagi saya sambut. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini cerah ya beberapa hari ini. Kita bersyukur karena kemarin ketika saya berangkat pagi semua perjalanan itu masih baik. Tapi pas siang saya dapat berita kalau jalan menuju ke arah sekolah kami itu ada jalan yang ambles, dan amblesnya itu cukup dalam, sekitar 2 meteran. Mungkin pas orang masuk itu mungkin 2 meter sampai 2,5 meter, karena orangnya masuk ke dalam lubang itu hilang parahnya. Artinya wah dalam sekali. Nah saudara, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan sedang memulihkan negeri kita, karena begitu banyak yang sudah terkikis, begitu banyak yang sudah salah manfaat, yang akhirnya tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah pagi hari ini Gembala terkasih kita memberikan tema kepada saya, yaitu rasa diterima oleh Tuhan. Siapa di dalam hidup kita tidak ingin diterima oleh siapapun? Ada? Tentunya tidak ada. Kalau kita tidak diterima, wah, rasanya nyaman gak sih? Contoh di mana kita tempat saat ini kita berada, ketika kita masuk di dalam sebuah lingkungan, terus mukanya atau wajahnya itu masam semua, ada yang masih mau bertahan? Wah, dalam hati mah, ya Tuhan, baru juga masuk, kok udah ujian mental duluan gitu kan, betul ya? Dimana di tempat baru kita harus belajar untuk lihat lagi. Saudara, salah satu peneliti yaitu Abraham Maslow, dia berkata bahwa salah satu aspek utama psikologis dari kehidupan kita adalah penerimaan diri. Kita pengen rasanya diakui, kita pengen rasanya ya ada loh, pengen kemana-mana tuh diajak, pengen kemana-mana tuh ayo dilibatkan, betul ya? Rasanya kalau kan ada 2 tipe yang saya lihat, ada tipe yang pengen dilibatkan, atau ada tipe yang ingin menikmati, betul? Saya mah pengennya nikmatin aja lah. Atau tipe saya adalah biasanya waktu dulu saya kalau disuruh di depan mimbar, mungkin Bapak Ibu nggak lihat, puji Tuhan ketutupan sama mimbar, tapi kaki ini wah, tremor Bapak Ibu. Tremor mungkin sampai selesai waktu itu. Tapi semakin hari akhirnya Tuhan pembentukan itu akan terus menerus. Dari awalnya 90 detik. Kalau dulu senior saya bilang ketika kamu khotbah di depan atau kamu sedang memimpin sebuah acara di depan, 90 detik pertama itu menentukan kaki kamu getar apa enggak. Dan itu kenyataan. Sampai nggak tahu otak saya itu seperti
Harusnya kesini, tapi ternyata hilang. Iya, karena apa? Panik. Tapi dari situ saya mulai belajar bahwa, oh iya, kita tidak harus selalu ada di belakang layar. Dan harapannya adalah bagi kita sama. Saya ingin juga berharap Bapak Ibu kita sama-sama bisa muncul di depan sini. Pengen kan? Pengen lah. Saya ingin lihat wajah-wajah baru ada di depan panggung ini untuk melayani Tuhan bersama-sama. Kita pengen melibatkan semuanya. Jadi jangan hanya kami-kami lagi. Kalau kami-kami lagi, rasanya ada yang kurang gitu loh. Kok nggak ada wajah baru, Pak? Bapak, makanya coba ganti dulu gitu. Nggak mungkin kan saya harus pakai topeng tiap hari gitu. Ganti lagi. Nah, Bapak Ibu, rasa diterima itu menyenangkan ya. Rasa dilibatkan itu menyenangkan. Karena kenapa? Kita dianggap manusia, kita dianggap kita ada. Tetapi ketika kita tidak dirasakan ada, apa yang terjadi? Wah, rasanya dunia seakan-akan tidak menerima kita lagi. Sama seperti yang dikatakan tadi Roma 5 ayat yang pertama dan kedua. Sebab itu kita dibenarkan oleh iman, karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita berpegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Saudara, keinginan diterima adalah hal yang alami dari setiap kita. Tapi rasa diterima dari orang lain itu seringkali bisa hilang ketika kita melakukan kesalahan. Betul ya? Kalau gitu kita baik-baik saja dan orang melihat kita baik, tapi ketika satu buah kesalahan yang diingat apanya? Kesalahan. Pasti dia. Dan kami pernah merasakan hal itu. Sakit. Ketika itu, ketika kami datang, wah, sama lah ibadah. Biasanya ada penyambut tamu. Nah, ketika penyambut tamu pun, salaman tuh kayak tidak melihat kami ini sebuah manusia atau serombong manusia. Ketika kami masuk, rasanya nggak ada, ya shalom sih, tapi nggak, mukanya tuh nggak ngeliat ke kita. Sakit kan? Wah, dalam kayak sumur Belanda, dalam banget. Sampai ketika ibadah pun, ketika orang melihat kami tuh, nih orang yang paling bersalah nih. Waduh. Artinya apa? Saya punya pemikiran begini. Gereja itu bukan tempat di mana kita bisa menghakimi kesalahan orang lain. Dan saya cukup sedih ketika gereja itu bukannya tempat di mana dia dibalut untuk disembuhkan, dibalut untuk dipulihkan, dirawat luka-lukanya lagi, bukan nambah luka, bukan menambah kesakitan itu. Gereja itu harusnya menjadi sebuah tempat di mana kita diterima dengan kondisi kita seperti apapun. Sama seperti Kristus. Kenapa kita bisa diterima dengan baik? Karena kenapa? Kita yang dibenarkan oleh iman kita. Dulu kita mungkin salah banyak hal yang kita perbuat dan kita tidak mengerti. Tapi manusia bisa berubah, betul? Betul ya? Tuhan gak pernah berubah. Si setianya, cintanya buat kita itu tidak akan pernah berubah sedikit pun. Seperti orang tua ketika anaknya berbuat salah atau sudah dikasih tahu jangan main di luar, nanti hujan, ntar nyemplung ke got atau nyemplung ke sawah. Pulang-pulang badannya hitam, pulang-pulang berlumpur semua. Orang tua marah. Kalian mikir apa ya? Baju tuh terlalu susah nyucinya, nguceknya segala macam. Nah, kalau saya melihat anak-anak di sekolah kami itu senang banget main bola. Entah itu hujan, entah itu lapangannya becek, entah itu dia udah gak mikir kotor. Yang penting main.
Yang penting menikmati. Kita masuk ke kelas saya, aduh, bajunya penuh lumpur, celananya penuh lumpur, sepatunya, wah, mereka kenapa? Nggak ada kata, kok baju kamu gini paling enak? Iya Pak, iya Pak. Coba bersihin dulu, bersihinnya basah semua Pak Ibu. Haleluya Pak. Waduh, ini yang ada kamu masuk angin nih. Tapi kalau saya langsung bilang, enggak, kamu keluar, nggak boleh masuk kelas saya, kotor. Anak itu akan merasa apa? Tertolak, betul ya? Wah, mungkin saya berlagak untuk disiplin dan tegas. Tapi ketegasan itu akhirnya membawa dia menjadi sebuah penolakan. Dan secara psikologis, ketika nanti dia ketemu saya lagi, dia langsung mundur. Dia udah gak mau masuk lagi. Aku gak mau celanaku karena lumpur tadi, habis tackle main bola. Akhirnya dia gak mau masuk lagi. Karena apa? Ada rasa ketakutan, sebab dia ditolak. Begitu pun juga dengan kita. Kita yang dulu di lumpur dosa telah dibenarkan oleh iman kita kepada Yesus, dimurnikan. Kalau saya bilang, ayo beresin dulu tuh kotornya, bersihin dulu. Tapi kalau saya nyuruh, betul ya, beres kan? Mandi dia ada, masuk Pak, udah basah semua. Saya bilang kamu bersihnya pakai itu loh, pakai tisu dibasahin. Coba, akhirnya saya coba ikut dia ke toilet supaya saya lihat bahwa nih, kamu coba, saya mau lihat deh, kamu bersihnya gimana. Air keran dibuka, masukin kakinya begini. Ya gimana gak basah, saya bilang. Nah, artinya perlu ada pendampingan dari kita. Begitu juga Tuhan. Pendampingan kita dari siapa? Para hamba Tuhan. Para teman-teman yang saudara seiman kita yang mengingatkan kita supaya bukan dikucurin, bukan dibasahin semua. Tapi kamu ambil tisu, kamu basahin, kamu press dulu, baru pelan-pelan dibersihin. Hilang kan? Ya memang gak hilang, tapi sedikit membersihkan supaya lumpurnya itu nggak nempel semua. Dan itu baru kejadian hari Jumat kemarin. Anak saya datang, Pak, dengan bangga. Sini coklat, sini coklat, sini coklat. Sepatunya coklat. Kamu lama-lama dibalut sama coklat, Pak. Akhirnya apa yang dia lakukan? Ternyata dia kontak mamanya. Udah pesen, tolong anterin baju ganti. Karena kenapa? Dia berpikir aku akan mandi. Bener. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika kita tidak didampingi oleh teman-teman kita, hal yang pertama adalah yang tadi sudah kita bahas, apa itu rasa diterima. Rasa diterima dari Tuhan itu bukan sekedar perasaan baik, melainkan sebuah realitas hubungan yang nyata. Kalau saya dengan anak didik saya, itu cuma seperti saya nyuruh dia, kamu bersihin dulu Ki, kamu cuci tangan dulu Ki, kamu cuci kaki dulu Ki. Hanya sekedar nyuruh. Hubungan saya terbatas antara saya dengan anak murid. Beda hubungan kita dengan Tuhan, beda hubungan kita dengan orang tua kita. Kalau dulu saya masih ingat, nyemplung ke got, akhirnya yang mandiin dia udah mama saya sampai bersih. Karena kenapa? Anak tidak akan pernah bisa membersihkan dirinya sendiri secara baik, secara sempurna. Mungkin nanti pas ketika saya udah bersih-bersih, ketika saya nyemplung ke got, dan hanya sekedar bersih doang, yang penting basah, bukan bersih. Nah, yang terjadi adalah ketika mama saya sudah tahu, ini anak mandi gak akan bersih, udahlah ditaruh ke mama, dijebur, wah gosok sana sini dari ujung kepala sampai ujung kaki, semua digosok, bersih. Itulah hubungan. Ketika kita hanya merasa oh mama saya itu baik, keluarga kita itu baik, siapapun orang itu yang dekat dengan kita baik, tapi kalau dia tidak membuat kita menjadi baik beneran, itu bukan hubungan. Hubungan yang nyata adalah kita saling mengingatkan, saling menegur. Kalau saya sama Pak Adit suka tegur-teguran,
Halo, enggak. Tapi tegur-tegurannya adalah kita saling mengingatkan gimana caranya supaya Tuhan itu pakai kita lebih lagi. Gimana caranya kita ngembangin diri kita lebih lagi. Kalau ada yang salah, ya kita tegur. Tuh ya balik. Nggak bisa gitu bro, nggak boleh gitu. Coba kita bikin yang begini. Nah, ya juga ya. Artinya hubungan itu membangun, konstruktif. Bukan hanya hubungan yang sekedar hubungan ya udah kita kenal, lu salah bodo amat. Enggak. Tapi hubungan yang benar adalah bukan baik ya. Hubungan yang benar adalah kita membangun sesama kita. Seperti kita sama bilang, manusia menajamkan manusia, besi menajamkan besi. Kalau kita tidak mau ditajamkan oleh sesama kita, maka tumpullah kita nanti. Siapapun yang akan kasih tahu kita, nggak usah lah. Jadi kalau ada kata, jadilah dirimu sendiri, betul, tapi kurang tepat. Kenapa? Kita akhirnya menutup diri, menutup telinga kita untuk mendengar masukan kita, agar kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Tuhan itu tidak menerima kita karena kita sempurna atau karena kita layak, tetapi Tuhan itu memberikan kasih-Nya bagi kita karena kita sudah tidak mampu lagi. Dan Tuhan menerima kita karena kasih-Nya yang besar melalui jalan yang sudah Dia sediakan, yaitu Yesus Kristus. Jadi, saudara, rasa diterima manusia itu bisa hilang, bisa berubah seketika. Tapi rasa diterima oleh Tuhan itu kekal dan tidak pernah berubah. Manusia sering mengecewakan kita, sering. Ada yang sering kecewa? Dalam hati aja gitu. Banyak Pak, dan ditanya itu Pak. Kami pun sering merasakan kekecewaan, tapi saya yakin bahwa kekecewaan itu akhirnya membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Untuk kita tetap menikmati kekecewaan itu supaya menjadi sukacita. Karena kenapa? Kecewa itu buat saya terima kecewa itu sebagai manusia. Tapi sebagai anak Tuhan, saya akan buat itu menjadi motivasi saya. Berarti yang harus saya jalin hubungan saya dengan Tuhan. Karena manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Dan hal yang selanjutnya, bagaimana kita bisa dapatkan rasa diterima dari Tuhan? Bagaimana, saudara? Rasa diterima dari Tuhan adalah sebuah hadiah yang diberikan secara cuma-cuma melalui kasih karunia-Nya. Kematian Kristus di kayu salib adalah cinta kasih-Nya. Kita nggak milih. Kalau firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Kita sudah ditetapkan menjadi anaknya, menjadi kesayangannya, yang akhirnya kita mendapatkan kasih karunia-Nya supaya kita tetap hidup, mendapatkan kasih karunia-Nya supaya kita dibenarkan, kemudian kita mendapatkan sukacita bersama Tuhan. Nah, inilah yang Tuhan inginkan bagi kita. Ya, selanjutnya dampak dari rasa diterima dari Tuhan dalam hidup kita. Di ayat yang pertama dan kedua tadi dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera. Kita hidup dalam damai sejahtera. Inilah dampaknya ketika kita diterima oleh Tuhan. Ada yang sudah merasakan damai sejahtera? Saya yakin semuanya merasakan damai sejahtera ketika kita diterima Tuhan dan kita membuka hati kita untuk Tuhan. Hidup kita penuh dengan sukacita, gak mikir segala beban yang ada, meskipun beban pekerjaan cukup banyak, tapi ketika kita di dalam Tuhan, hidup dalam damai sejahtera. Beberapa minggu kemarin, tensi saya 180, 190, hampir 200. Kalau bilang 200 mungkin top score. 190, 180 per 160 ya, per 160, dan itu rasanya sakit banget. Setelah saya cross check lagi, obat saya minum, herbal saya minum, nggak turun-turun. Apa yang terjadi? Ketika saya lihat lagi, khawatir, stres,
kecewa. Itu yang membuat tensi saya nggak turun-turun. Banyak hal yang kami pikirkan untuk gimana caranya ada perkembangan di Bogor. Jadi Bapak Ibu jangan ini ya, kita nggak ada di sini loh. Kita ada di Brigade, di Bali. Kemudian Bapak Ibu ini punya adik-adik. Kalau ini kan induknya, adik-adiknya tuh ada di Bogor, ada 2, ada di Batam, di Bangka, Batam. Nah, jadi gereja ini kelihatan kecil, tapi Bapak Ibu semua punya anak cabang banyak sekali, dan itu di mana-mana. Puji Tuhan. Nah, yang artinya kami yang di Bogor ini berpikir gimana Tuhan cara untuk membangkitkan pelayanan di sana. Itu membuat saya tertekan, stres. Wah, gimana cara membangkitnya? Dan rasa damai sejahtera itu bukan hilang, tapi saya lebih memicu kekhawatiran saya, stres saya, gimana caranya bisa berkembang. Saya lupa kalau saya punya Tuhan. Kalau Tuhan yang sudah mulai, Tuhan juga yang akan mencukupkan, Tuhan juga yang akan memberkati. Nah, akhirnya saya berubah pola pikir saya. Tuhan, setiap kali saya berdoa, Tuhan, terserah Tuhan mau gimana. Yang penting konsep kami begini Tuhan. Jadi semua rencana yang kami buat, Tuhan ini deh, kami bikin proposal sama Tuhan. Ini rencana kami, Tuhan pandang. Monggo silakan dicek Tuhan, boleh nggak mana yang diakses. Dan akhirnya setelah itu ketika saya mulai belajar menyerahkan sama Tuhan, mulai deh perlahan tensi sekarang stabil. Nggak pusing lagi cokot tiap pagi. Tidur ngeces gitu kan, tidur ngorok, dia menikmatilah. Tapi di situ saya bilang bahwa akhirnya saya belajar untuk introspeksi diri supaya kita melihat bahwa oh iya, ternyata yang buat saya hidup tidak damai adalah hati saya sendiri, pikiran saya sendiri. Dan yang kedua, dampak dari yang diterima dari Tuhan, kita beroleh jalan masuk ke kasih karunia. Ini dampaknya. Kita punya jalan VIP loh, bukan jalan biasa loh. Karena kita dibenarkan oleh Tuhan, kita memiliki damai sejahtera, kita punya jalan masuk. Pertanyaannya, jalan masuknya ini hanya kita nikmati sendiri atau kita bawa yang lain? Tentunya kita ingin ajak yang lain juga. Bawalah setiap orang yang kita kenal supaya dia juga memiliki jalan masuk kepada kasih karunia. Dan yang terakhir, memiliki pengharapan akan kemuliaan Allah. Ini adalah dampak dari ketika kita diterima Tuhan. Kita memiliki hidup damai sejahtera, kita punya jalan masuk, dan kita memiliki pengharapan akan kemuliaan Allah. Sebagai kesimpulan, rasa diterima dari Tuhan adalah hadiah terbesar yang bisa kita terima dalam hidup ini. Ia tidak didasarkan pada apa yang kita lakukan, melainkan pada apa yang Yesus telah lakukan untuk kita di kayu salib. Saya undang para pemain musik, worship leader dan singer untuk maju ke depan. Saya undang juga Bapak Ibu itu kita bangkit berdiri. Nah, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih untuk pembenaran dalam kehidupan kami. Kami boleh dibenarkan dan kami boleh menerima berkat karunia dari Tuhan. Damai sejahtera, jalan menuju kepada kasih karunia dan pengharapan akan kemuliaan Allah. Tuhan bentuk kami, Tuhan tolong kami, Tuhan bantu kami, berikan kami kekuatan agar kami dapat melewati setiap hari kami. Kami rindu Tuhan untuk kami diterima oleh Engkau. Jika manusia sering mengecewakan, tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah sedikit pun mengecewakan kami. Dan kami ingin terus dekat dengan kasih Tuhan agar jiwa kami tetap.
Terima kasih Tuhan, Tuhan telah menerima kami dengan sepenuhnya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walaupun yang melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang biarlah hanya dengan kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa, jiwaku tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walaupun yang melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalam Benar Tuhan, kiranya kami yang sudah diterima oleh Engkau sebagai anak-Mu ya Tuhan, Kau sudah menebus kami dengan darah yang mahal di atas kayu salib. Biarlah kami bisa menerima semua orang tanpa melihat status mereka, tanpa melihat latar belakang mereka, karena Engkau menerima kami dengan apa adanya ya Tuhan. Dengan kelemahan kami, kekurangan kami, Engkau menerima kami. Dan
Biarlah kami bisa menerapkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari ini ya Bapak. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati pikiran kita untuk datang kepada Tuhan, menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam keluargamu, anak-anakmu, menantumu, dan bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah pendidikan anakmu dan cucumu dengan diberikan hikmah, kepintaran, kecerdasan, sehingga Tuhan pakai menjadi anak yang luar biasa. Diberkatilah engkau dalam setiap usaha dan pekerjaan yang engkau lakukan. Tuhan akan membuatnya berhasil, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi semua orang. Berkatilah engkau dalam masa mudamu, karirmu, dan diberikan pasangan hidup yang sepadan, yang cinta akan Tuhan. Kita semua bisa menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Pulanglah dengan kasih, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Sebelum kita keluar dari tempat ini, saya memberikan satu pengumuman untuk kita semua. Minggu depan